Halo teman-teman semua. Minasan, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Selamat datang kembali di konten saya. Di konten kali ini saya ingin coba membahas tentang mensetsu atau interview ya teman-teman. Interview khususnya ketika kalian pengen kerja ke Jepang, teman-teman. Ya, di dalam interview tersebut itu ada salah satu yang paling penting menurut saya ya, yang paling teman-teman ini lagi interview kerja buat di Jepang ya teman-teman, dan teman-teman ini duduk biasanya itu di depan kamera, di depan layar, dan di depan interviewer juga penerjemah ya teman-teman. Lalu teman-teman ditanya jiko sokai shite kudasai, yang artinya itu coba perkenalkan diri Anda. Lalu teman-teman hanya bilang hai, nama saya Priyuda Pratama, saya dari Indonesia. Lalu teman-teman diam. Ya, 1 menit pertama itu bisa menentukan loh teman-teman, bahwasanya apakah teman-teman itu layak diterima atau tidak sih. Ya, makanya hari ini saya akan coba bahas kenapa perkenalan diri itu super penting di Jepang, terutama saat interview. Di Jepang, Jiko Soka itu bukan sekedar cuman formalitas ya. Ini adalah kesempatan pertama atau kesempatan paling berharga untuk memberikan kesan yang sangat baik kepada perusahaan penerima, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pemula atau baru mau interview, baik interview magang atau interview Tokutegino ya, teman-teman. Nah, video ini wajib ditonton, teman-teman. Kenapa perkenalan diri itu begitu krusial, teman-teman? Ya, karena orang Jepang itu menilai orang itu dari kesan pertama, teman-teman. Dalam 30 sampai 60 detik pertama, mereka itu sudah punya penilaian. Apakah teman-teman itu sopan? Apakah teman-teman itu percaya diri? Apakah teman-teman itu paham mengenai budaya Jepang? Dari menit pertama mereka bisa langsung memberikan nilai itu, teman-teman. Nah, jika Sokai yang bagus dan bisa membuat mereka langsung suka sama teman-teman itu, bagaimana sih? Jadi sebenarnya simple, teman-teman. Struktur Jiko Sokai itu standarnya biasanya begini, teman-teman. Yang pertama yaitu salam, lalu perkenalkan nama dan umur teman-teman. Nah, lalu yang kedua yaitu asal daerah teman-teman. Contoh daerah teman-teman dari mana, dari Cirebon atau Jakarta gitu, teman-teman. Lalu alasan datang ke Jepang, teman-teman, atau motivasi datang ke Jepang itu apa sih, teman-teman. Lalu yang keempat yaitu kelebihan teman-teman. Apa yang ingin teman-teman tawarkan ke perusahaan ini? Apa yang bikin teman-teman harus diterima di perusahaan tersebut? Coba sampaikan, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu penutup, teman-teman. Nah, tutup dengan yoroshiku onegai shimasu. Seperti di video kemarin yang saya bahas, teman-teman. Saya buat contoh versi saya ya, teman-teman, seperti ini. Hajimemashite. 32歳の、アプリユダプラタマと申します。インドネシアのインドラマユ出身です。で、日本に来た理由はですね、家族の生活より、ちょっと抑止で、経済的にも支えたいと思っています。ですね、長所的にはですね、自分は真面目で責任重もあることです。どんな仕事にも、一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。Nah, mungkin perkenalan simpel itu seperti itu, teman-teman. Yang pertama ya seperti yang tadi saya sampaikan, salam, yaitu hajimemashite atau dari ohayo gozaimasu, selamat pagi, atau dari konnichiwa misalkan siang, lalu hajimemashite, teman-teman, seperti itu ya. Yang kedua yaitu perkenalkan nama teman-teman. Contoh nama saya Apuri Yuda Pratama, berarti Apuri Yuda Pratama Tomosimas. Kalau misalkan namanya Doni, berarti Doni Tomosimas gitu, teman-teman. Lalu asal teman-teman dari mana? Contoh kayak saya dari Indramayu, Indramayu Susin des. Indonesia no Indramayu Susin des. Kalau Jakarta berarti Indonesia no Jakarta Susin des. Kalau misalkan Subang, Indonesia no Subang Susin des. Gitu, teman-teman. Nah,
Kemudian alasan teman-teman ke Jepang itu apa? Kalau saya kan jujur untuk memperbaiki keadaan keluarga baik dari segi ekonomi, kehidupan dan lain-lain teman-teman. Teman-teman bisa luapkan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Nah gitu teman-teman. Nah kemudian apa yang ditawarkan teman-teman untuk perusahaan nih? Bahwasanya teman-teman itu layak loh untuk diterima di perusahaan tersebut. Apa yang ditawarkan? Oh, saya ini orangnya semangat loh, saya ini orangnya sungguh-sungguh loh, saya ini orangnya yang bertanggung jawab gitu loh teman. Sampaikan saja teman-teman seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu gitu teman-teman. Ini sesimpel itu teman-teman. Nah kemudian tips tambahan dari saya ketika teman-teman itu interview ya, jelas ucapkan dengan jelas teman-teman dan tersenyum. Kenapa jangan jelas? Ini akan menambah nilai tersendiri bagi teman-teman. Contoh, walaupun teman-teman ngomongnya pelan ya, yang penting jelas itu lebih efisien teman-teman. Kayak saya contoh, hajimemashite kan jelas ya. Terus Apuri Yuda Pratama Tomo Shimasu kan jelas gitu. Nggak usah hajimemashite, yang penting pelan asal jelas teman. Oke. Yang kedua yaitu jaga kontak mata. Ketika teman-teman melakukan interviewnya itu offline, kontak mata itu harus ditatap secara langsung teman-teman. Kalau di layar atau di kamera ya biasanya kan banyak yang melalui mensetsunya atau interviewnya online ya. Itu jangan tengok kanan kiri teman-teman, lihat ke layar. Lihat ke layar aja gitu teman-teman. Nah, kemudian saat teman-teman bilang yoroshiku onegai shimasu itu kalau di online itu pastikan badan sedikit membungkuk teman-teman. Kalau di offline juga membungkuk teman-teman sambil berdiri. Itu namanya ojigi teman-teman. Nah, yang terakhir ini saran banget dari saya teman-teman. Latihan di depan kamera berkali-kali teman-teman kalau mau interview. Supaya apa? Supaya teman-teman sudah terbiasa, supaya teman-teman nanti lancar, supaya nanti gampang melafalkannya teman-teman. Nah, itu tadi kenapa perkenalan diri adalah salah satu skill yang paling penting buat pemula di Jepang ya teman-teman, terutama saat mensetsu atau saat interview teman-teman. Jadi tolong teman-teman jangan pernah anggap remeh yang namanya interview teman-teman, karena 1 menit pertama itu bisa menjadi kesan terbaik untuk teman-teman sendiri. Latihan setiap hari, bahkan hanya 1 menit sehari pun teman-teman. Pokoknya terus latihan teman-teman sampai benar-benar lancar. Nah sekarang kan banyak ya template interview ya di YouTube, di Facebook, di TikTok. Nah gunakan itu, manfaatkan itu, dan salin menggunakan CV teman-teman, salin menggunakan versi teman-teman ya. Gunakan itu dan buat latihan semaksimal mungkin teman-teman sebelum interview. Nah, pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Share ke teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang, yang sedang proses untuk bekerja ke Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya tetap Gambate kudasai ne, minasan. Arigatou gozaimasu. Saya Priyuda Pratama. Mata ne.